Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menutorialkan cara membuat template pada aplikasi Blink Cloud ya. Ya, terlebih dahulu Anda harus mempunyai akun dulu ya di aplikasi Blink Cloud ini ya. Anda bisa eh, mendaftar dengan gratis ya, membuat akun Blink. Di bagian sini ya untuk alamatnya nanti saya sertakan di deskripsi video ya. Anda bisa create new akun untuk mendaftar akun Blink baru, atau kalau sudah punya ya login saja ya. Saya rasa gampang, tidak perlu dijelaskan untuk cara pembuatan Blink account ya. Yang akan saya bahas di sini adalah tentang cara pembuatan template pada Blink ya. Template pada Blink itu sangat penting sekali ya. Bahkan sebelum Anda menambahkan sebuah device di dalam aplikasi Blink, diharuskan atau sebaiknya Anda membuat template dulu. Nah, tujuannya adalah jika nanti device Anda banyak, Anda bisa menggunakan template yang sama seperti itu. Nah, untuk membuatnya kita pergi ke bagian sini ya, templates. Nih. Terus kita klik new templates. Nah, di bagian name ini kita isikan saja nama template yang Anda inginkan. Misalkan data sensor, terserah saja, bebas saja. Terus hardware yang Anda pakai untuk template ini apa? Misalkan saya akan menambahkan sebuah perangkat microcontroller Node MCU dengan ESP8266 ya. Bisa kita pilih. Nanti template yang kita buat ini bisa digunakan untuk hardware ESP8266. Untuk connection tipenya atau tipe koneksinya biasanya kita pakai WiFi ya. Untuk deskripsinya ini bisa Anda isi, bisa tidak. Biasanya dikosongkan saja terus diklik done. Nah, maka akan terbuat sebuah template dengan nama yang kita namai tadi ya. Nah, yang paling penting itu di bagian data stream ya. Di bagian data stream ini kita perlu membuat sebuah pin virtual yang nanti fungsinya untuk menampung data hasil bacaan dari sebuah perangkat. Misalkan sebuah perangkat microcontroller ESP8266 itu menerima beberapa data dari sensor. Nah, kemudian dari penerimaan data itu, microcontroller akan mengirimkan datanya ke Blink Cloud ini. Nah, mengirimkannya itu letaknya ya di bagian data stream ini, atau sebagai variabel penampung data intinya. Caranya sangat gampang. Untuk membuat satu buah data stream, klik saja new data stream. Biasanya yang paling banyak dipakai itu tipenya adalah virtual pin ya. Nah, pada bagian name, di sini Anda namai saja nama variabel virtualnya. Misalkan saya namai data suhu, misalkan data suhu seperti ini. Terus untuk virtual pin-nya ini sudah disediakan banyak sekali virtual pin ya yang bisa dipilih, mulai dari berlabel V0 sampai di sini V255 ya. Jadi bisa menampung banyak data. Feedbacknya ya diawali dari yang V0 dulu. Terus tipe datanya apa? Di sini disediakan tipe data integer atau bilangan bulat, DOP atau bilangan pecahan, string atau bilangan bukan bilangan, string itu berupa teks ya. Biasanya yang paling sering kita gunakan yang bertipe integer atau bilangan bulat. Terus di sini kita bisa memilih satuannya. Misalkan dalam hal ini saya membuat variabel virtual pin data suhu yang tujuannya nanti menampung data suhu yang dikirim dari microcontroller. Maka biasanya ini saya pilih untuk unitnya adalah
Celsius ya, kita cari apakah ada Celsius. Nah ini Celsius ada, temperatur kita pilih saja. Terus di sini kita bisa mengisikan nilai dari virtual pin atau rentang nilai dari virtual pin yang akan kita buat ini. Misalkan minimalnya 0, terus maksimalnya berhubung Celsius ya kita buat 100 seperti ini. Terus kita bisa klik create. Nah, maka kita sudah berhasil membuat satu buah data stream bertipe virtual pin. Ya nanti satu virtual pin ini bisa digunakan untuk menampung data yang dikirim dari microcontroller. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan lagi ya data streamnya. Nah, caranya sama, Anda namai, aliasnya otomatis sama ya, atau dibedakan juga tidak masalah. Terus pinnya ini otomatis yang tinggal atau bisa dipakai itu V1 sampai seterusnya ya. Karena V0 tadi sudah dipakai untuk virtual pin dengan nama data suhu ini. Oke, seperti itu. Terus setelah kita membuat data stream, langkah selanjutnya adalah kita mendesainkan web dashboard-nya. Di mana web dashboard inilah sebagai tampilan untuk melihat data-data yang dikirim dari microcontroller ya, atau sebuah device. Jadi di bagian web dashboard ini nanti ini adalah tampilan antarmukanya atau tampilan bagaimana data yang dikirim oleh microcontroller itu akan ditampilkan. Untuk mendesainkannya di bagian samping di sini ada widget box ya. Ada berbagai macam widget box. Ada yang gratis dan ada pula yang berbayar. Nah, ini kalau ada tampilan seperti ini berarti kita harus berbayar ya. Tapi yang versi gratis pun tuh sudah lumayan ya, sudah lumayan bisa digunakan ya, atau sudah lumayan bisa bermanfaat. Yang paling sering digunakan untuk menampilkan sebuah data dari microcontroller yang sering digunakan adalah di bagian ini ya, GUI ini ya. Ini cara menambahkan ke bagian dashboard ini ya, tinggal di double klik sesuai dengan keterangan di sini atau di drag seperti ini. Nah, setelah kita tambahkan sebuah item ke dalam web dashboard ini, kita bisa men-setting apakah komponen ini akan menampilkan data apa dengan cara klik tanda atau simbol setting ini ya. Kita klik, nah, tinggal kita pilih data tadi itu menampilkan data stream yang mana. Nah di sini makanya kita tadi harus membuat data stream dulu ya. Ini kalau belum ada maka di bagian sini juga tidak akan muncul. Nah, ini sudah ada satu buah data stream bertipe virtual pin yang tadi kita buat, kita pilih saja. Nah, terus kita save saja, yang lainnya di-defaultkan atau bisa di setting atau di eksperimen sendiri ya. Kita klik save. Nah, maka komponen GUI ini sudah berhasil kita setting untuk menampilkan data dari virtual pin pada bagian data stream tadi, yaitu virtual pin untuk menampilkan data suhu seperti itu. Anda bisa menambahkan lagi komponen-komponen yang lain, atau Anda bisa menampilkan dalam bentuk grafik ya, bisa. Kayaknya yang versi gratis juga ada. Nah, ini bagian chat ini kita gerakan ke sini, terus bisa kita settingkan bahwa chat itu akan menampilkan data apa dengan cara menambahkan add data stream ini ya. Kita pilih data suhu. Untuk settingannya bisa disesuaikan ya, atau bisa dieksperimen sendiri. Terus bisa kita klik save. Di sini nanti akan ditampilkan data-data suhu yang dikirimkan oleh sebuah perangkat microcontroller ke dalam virtual pin, dan nantinya virtual pin ini akan ditampilkan dalam bentuk web
dashboard yang kita desainkan. Seperti ini. Oke, untuk settingan yang lainnya itu bisa di defaultkan. Yang paling utama adalah di bagian data stream, kita buat dulu variabel-variabel virtual pin yang digunakan untuk menampung data hasil bacaan sensor sebuah device ya. Banyaknya ini ya tergantung data sensor yang diterima oleh microcontrollernya atau sebuah device-nya. Seperti itu. Setelah kita membuat sebuah data stream, selanjutnya kita desainkan web dashboard-nya. Oke, seperti itu. Kalau sudah, kita klik save. Oke, maka kita sudah berhasil membuat sebuah template yang nantinya bisa kita gunakan untuk menambahkan sebuah device. Oke, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Nanti akan dilanjutkan pada tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih sudah menonton.